Wanita yang ada IQ tinggi memang menakutkan. Suaminya berselingkuh, dia tidak marah. Tapi tetap merawat dia dengan cara yang sama, perlakukan dia semakin lebih baik. Tapi kehidupan yang begitu damai membuatnya semakin membenci istrinya. Bahkan mencium istrinya membuatnya merasa jijik. Tapi meski begitu, dia belum ingin bercerai. Karena istrinya baru saja mewarisi harta 2 miliar dari mertuanya, tapi setelah menikah. Kehidupan keduanya cukup sederhana, sehingga istri tidak memasukkan nama suaminya dalam wasiat, tetapi ia membuka kedai kopi untuknya agar berbisnis. Sang suami sangat puas dengan kehidupan seperti itu. Jadi dia memiliki hubungan yang tidak jelas dengan staf kedai. Malam itu, Juko mengambil ramuan racun untuk suaminya. Keduanya ingin menggunakan metode ini untuk mewarisi kekayaan, dan pengguna menggunakan obat racun ini. Setelah 12 jam, semuanya akan hilang, jadi meskipun ada otopsi, tidak bisa penyelidikan apapun, agar bisa mewarisi harta itu. Suami di tempat parkir menyuntikkan botol racun itu ke dalam botol anggur yang baru dibeli. Sekarang hanya perlu Maria meminum botol ini. Hidupnya akan berubah. Saat Aki pulang, dia menemukan noda darah di ruang tamu, tetapi Maria telah menghilang. Pada waktu ini, pria itu menemukan secarik kertas. Penculik diletakkan di atas meja, pihak lain mengatakan untuk menyiapkan 2 miliar untuk menebus orang. Jika ia melapor ke polisi, mereka akan membunuh istrinya. Lihat kertas itu. Sang suami tidak segan-segan menelepon polisi dan menunjukkan bahwa dia sangat mengkhawatirkan istrinya. Tetapi ketika mereka penyelidikan, mereka menemukan sebotol anggur di atas meja. Ini sebotol anggur beracun. Tindakan ini membuat pria itu berkeringat. Dia segera menjelaskan bahwa ini adalah hadiah yang akan dia berikan kepada istrinya. Dia berkata ia menyakitkan untuk mengetahui bahwa istrinya diculik, tetapi ekspresi bingungnya buat polisi curiganya, tapi tidak ada bukti. Jadi polisi biarkan saja, tunggu sampai polisi meninggalkan. Aki sangat senang untuk mengucapkan selamat kepada istrinya yang telah hilang. Dia mengadakan pesta. Dia pikir dia belum melakukan apa-apa, tetapi sudah menikmati properti itu. Keesokan paginya, sopir datang ke rumahnya. Ternyata ada surat untuk Maria yang salah kirim ke rumah tetangga. Pria itu mengirimkan surat itu ke polisi. Para penculik menulis. Mereka tahu Aki melaporkan polisi sehingga mereka membunuh istrinya. Sekaligus mereka mengirim kuku istrinya, lihat jari kuku ke tanah. Sang suami tahu itu istrinya, setelah memastikan bahwa dia sudah mati. Dia berkata kepada reporter bahwa dia sangat merindukan istrinya. Saya selalu percaya. Istri saya masih hidup. Bahkan jika ada satu petunjuk, saya harap semuanya akan memberi tahu saya. Tolong. Tetapi ketika dia naik ke dalam mobil, dia mengubah sikapnya. Tetapi ketika dia masuk ke dalam mobil, dia mengubah sikapnya. Karena dia akhirnya bisa mewarisi 2 miliar itu. Ketika dia berpikir dia bisa melarikan diri dengan pacar gelapnya tanpa menyadarinya. Semua bukti di tempat kejadian menunjukkan dia sebagai pembunuhnya. Di samping genangan darah, ada juga bekas sepatu sang suami. Sepatu itu juga hilang. Polisi menemukan noda darah Maria di bagian belakang mobil. Namun, perlu waktu untuk menguji noda darah itu. Jadi polisi tidak bisa menangkapnya, mereka hanya bisa memanggil Aki untuk diinterogasi. Ketika Aki pulang, dia melihat berita di TV. Kisah perselingkuhan ia diekspos oleh tetangganya ke media. Dia sangat panik. Sebenarnya, ia juga berniat untuk membunuh istrinya, tetapi sebotol anggur yang dibius itu masih di rumah. Aki panik dan segera membuang sebotol anggur. Ingin menghapus bukti pembunuhan istrinya dan kemudian kabur. Tapi ia tidak menyangka sebotol anggur itu masih belum diproses. Di bagian bawah botol masih ada sedikit residu. Setelah itu, Aki pergi ke kantor detektif mantan mertuanya, ingin melalui penyelidikan untuk menghapus ketidakadilannya, tetapi dia tidak disangka sejak dia masuk. Ada seorang pria yang masih mengikutinya melalui jendela. Dia melihat orang yang akrab, yang telah muncul sebelumnya, berdiri depan rumah saat istrinya hilang, jadi dia buru-buru mengejar dan mengendalikan lawan, tapi siapa yang menyangka? Pria itu bukanlah pembunuhnya tetapi teman sekelas Maria. Dia mengungkap. Ternyata Maria segera tahu tentang dia dan pacar gelapnya.
Tapi dia tetap tidak memberitahu Aki karena dia selalu harap suaminya bisa berubah pikiran. Setelah mendengarkannya, Aki merasa sedikit bersalah. Tapi tetap tidak bisa meninggalkan sang pacar gelapnya. Pulang ke rumah, Aki menemukan buku harian istrinya di dalam laci. Di dalamnya tertulis makanan yang dia suka dan waktu bahagia yang keduanya. Dia pikir istrinya selalu merawatnya, tapi ia ingin membunuh istrinya. Pada saat ini, dia memang menyesal. Tapi ini sepertinya sudah terlambat. Polisi menemukan noda darah di mobilnya, dari bukti yang bisa dilihat. Hal ini berkaitannya saat polisi menangkap sang suami. Kemudian sekali lagi menerima surat anonim dari para penculik. Setelah membuka surat itu, ia menemukan bahwa istrinya masih hidup. Dan menyuruh Aki untuk menyiapkan 2 miliar untuk dibawa ke lokasi yang ditunjukkan. Sang suami sangat senang karena ini, dia masih mencintai istrinya. Dan merasa bahagia karena dia masih hidup, jadi kali ini dia tidak ragu-ragu untuk membawa uang, pergi ke lokasi yang ditentukan. Tapi ketika dia sampai di sana, jam alarm berdering. Di tempat sampah, lokasi perdagangan diubah, setelah beberapa kali Aki telah datang ke tanah liar tanpa bayangan. Tiba-tiba sebuah drone terbang ke sana, Aki memasukkan uang ke dalamnya. Seperti yang diarahkan, sekaligus memasukkan jam tangan pintar ke dalamnya. Saksikan drone terbang menjauh. Aki menghela nafas lega, istrinya akhirnya terselamatkan. Polisi yang mengikuti lokasi arloji mulai mengikuti instruksi drone. Mendeteksinya berhenti di lapangan, melalui pengamatan. Mereka menemukan seorang lelaki tua berjalan dengan anjingnya. Ia perlahan mendekati mereka, melihat lelaki itu bersiap untuk membuka bungkusan. Ia perlahan mendekati mereka, melihat lelaki itu bersiap untuk membuka bungkusan itu. Kerumunan dengan cepat berlari untuk mengendalikannya, tetapi ketika mereka membukanya, mereka sangat bingung. Uang segera berubah menjadi kertas. Tapi ini semua buatan Aki, ternyata sesampainya di stadion. Bagian belakang surat itu juga memiliki persyarat, itu adalah permintaan. Ia menukar kantong uang dengan kantong kertas di tempat sampah, dan mengancamnya untuk tidak memberitahu siapapun. Ketika polisi tiba di stadion, tempat sampah itu kosong. Ketika Aki sedang menunggu istrinya di rumah, situasinya menjadi salah. Polisi menerima informasi intelijen bahwa mereka melihat Aki suntikan semacam solusi ke dalam anggur. Polisi menyita semua anggur di rumah, termasuk botol anggur itu. Juga terdeteksi, polisi mengira kalau hal dilakukan oleh para penculik akan tidak menguntungkan untuk mendapatkan uang tanpa melepaskan sandera. Sekarang hanya perlu menguji botol anggur itu mungkin. Aki akan lolos begitu saja. Setelah polisi meninggalkan, Aki hanya menonton video pernikahan ia dan istrinya, ia memikirkan janji yang keduanya buat di pernikahan, ia pikir ini adalah hukuman yang diberikan Tuhan kepadanya, jadi dia perlahan berdiri, naik ke kursi. Hendak bunuh diri, ia ingin menggunakan metode ini untuk menebus kesalahannya. Pada saat ini, polisi datang untuk menyelamatkan hidupnya tepat waktu. Dan mengatakan kepadanya bahwa Maria telah diselamatkan. Pria itu menangis dengan keras, untung istrinya masih hidup. Di sisi lain, Maria juga dibawa ke rumah sakit. Tapi ada senyum jahat di bibirnya. Sekaligus, seorang pria menerima 1 kotak kertas. Itulah uang tunai dan kertas 2 miliar, tolong simpan sebentar. Dan penulisnya adalah Maria. Dapat dilihat bahwa ini adalah orang yang sangat dia percayai. Apakah Anda pikir ini adalah akhir dari cerita? Sebenarnya rencananya baru saja dimulai. Wanita IQ tinggi memang menakutkan. Ketika dia melihat pesan teks dari pacar gelapnya kepada suaminya, dia tidak panik. Dan saat suaminya tertidur lelap, buka kunci ponsel dengan sidik jari. Dan menemukan rahasia yang mengejutkan. Jika istrimu meninggal, hal ini memang baik. Atau haruskah kita membunuhnya? Ide yang bagus. Kalau begitu, aku bisa tinggal di sebelahmu. Dia tahu dia tidak bisa tenang dan menunggu untuk mati. Tapi dia masih berpura-pura tidak tahu apa-apa, tapi kemudian dia diam-diam bersiap untuk melakukan serangan balik. Pertama dia diam-diam menyalin kunci Aki. Lalu menyelinap ke rumah pacar gelap suaminya, memasang alat penyadapan, memantau tindakannya. Melalui penyadapan,
Dia mengetahui bahwa suaminya akan memasukkan obat racun ke dalam anggur malam ini. Membuat kematian yang tidak disengaja. Dia tahu, jika dia terus berpura-pura tuli dan bisu, dia akan kehilangan nyawanya. Jadi rencana balas dendam terjadi. Dia berpura-pura secara acak bertemu teman sekelas lama di jalan. Dia mengatakan suaminya berselingkuh, menceritakan situasinya. Ini mendapat simpatinya karena dia tahu dia menyukainya. Akan setuju untuk membantu. Pada saat ini, rencananya akan segera dimulai. Pertama dia mengambil darahnya, menumpah di lantai dan menginjak sepatu pria itu. Sengaja meninggalkan jejak sepatu di lantai, lalu dengan sengaja menghapus sebagian besar darinya. Untuk menunjukkan TKP yang belum dibersihkan. Lalu memasang penyadapan di rumah untuk mengetahui status suami. Setelah bersiap-siap, dia meninggalkan rumah. Ketika Aki sampai di rumah, dia melihat genangan darah di rumah dan mulai mencari istrinya. Dia melihat suaminya khawatir. Dia tersenyum puas, ternyata suaminya masih memperhatikannya. Tapi detik berikutnya semuanya berubah. Ketika pria itu melihat catatan yang tertinggal di atas meja, sikapnya berubah. Seberapa menakutkan wanita dengan IQ tinggi. Suaminya berselingkuh, dia masih tenang. Masih merawatnya dengan cara yang sama, memperlakukannya semakin lebih baik.